Akhirnya gitu sudah tahu ilmu SEO dasar, rasanya pengen resign. Saya cari pakar SEO, pembicara SEO, semua muncul punya Mas Didik. Makanya saya belajar nih langsung nih. Dia cerita, Mas saya jualannya ini, saya bisnisnya ini. Kadang saya, Masya Allah ya, di luar dari pemikiran saya. Ketika di SEO kan akhirnya nama dia semua isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPM, salam pengusaha muda. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Mau cetak spanduk jualan bisa? Bisa. Pesan roll up banner bisa? Bisa dong. Beli X banner bisa? Yuk bisa loh. Pesan kartu nama plus stiker gak bisa ya? Bisa mas. Didesainin tapi Buset dah bisa mas, bisa. kok semua bisa sih? Iya dong, karena Lautan Display pusat percetakan online terlengkap nomor 1 se-Indonesia. Gak usah antri di percetakan, tinggal nyantai di rumah. Pesan lewat HP, terima beres. Pesan di sini. Lautan Display, semua jadi mudah. Nah, kan sekarang lagi muncul nih Mas fenomena Crazy Rich nih. Ya kan, menurut Mas Didik gimana sih tentang Crazy Rich itu gitu loh? Misalkan ada Crazy Rich yang real, ada yang bodong tuh gimana sih Mas gitu? Baik, ini menarik ya teman-teman ya. Teman-teman yang biasa melihat fenomena Crazy Rich ya. Kalau menurut pendapat saya, ya Crazy Rich sesungguhnya itu ya justru yang memberi Mas. Memberi. Bukan, karena kita juga punya mindset harta yang sesungguhnya itu harta yang kita beri. Harta yang kita simpan itu bukan harta sesungguhnya gitu. Karena masih tersimpan ya. Sama kayak rizki sesungguhnya itu apa sih? Misalnya saya beli makanan, ya beli martabak 5 bungkus, saya cuma bisa ngabisin 1 bungkus, 4 bungkus saya sisa, maka rizki saya itu 1 martabak itu. 4 itu bukan rizki saya. Berarti ada rizki orang lain di sana. Akhirnya saya kasih martabak sama orang lain. Nah, ya berarti itu rizkinya orang lain. Rizki saya itu ternyata cuma 1 martabak ini. Ya, saya beli es krim kemarin beli 10, saya cuma bisa ngabisin 2, ternyata sisa 8. Akhirnya saya bilang, 2 inilah rezeki saya. Ya, makanya saya punya kaos kemarin Mas, saya sama istri saya lihat di lemari itu banyak kaos yang tidak saya pakai bertahun-tahun. Baju-baju yang tidak saya pakai bertahun-tahun. Saya langsung simpulkan, ini bukan rezeki kita. Ini rezeki orang lain, rezeki kita yang kita pakai. Akhirnya rezeki orang lain yang kita bagikan orang lain. Menurut saya itulah Crazy Rich Mas. Dia bisa memposisikan inilah rezeki dia. Harta yang dia keluarkan itulah harta dia. Bukan banyak-banyakan di ATM sekian, itu bukan harta dia. Harta dia sesungguhnya adalah ketika dia berikan kepada orang lain, itu harta dia sesungguhnya tuh. Yang dinilai besok seperti itu. Nah, itulah Crazy Rich. Nah, Berarti kebermanfaatan untuk banyak orang Mas ya. Nah, Kan mungkin kan kalau anak-anak muda sekarang tuh karena pengen kaya atau misalkan bilang oh biar jadi Crazy Rich, dia pengen instan gitu Mas. Jadi menurut Mas Didik nggak ada yang instan ya? nggak ada. Semua bahkan kalau ada guru saya bilang sukses itu, makna sukses aja itu ada kepanjangannya. Suka proses. Suka proses. Sukses suka proses. Baru pertama nih Mas saya. Suka proses, maka harus siap untuk berproses gitu. Nah, sama kayak kita sholat duha. Duha itu sebenarnya doanya untuk orang pengusaha. Doa untuk orang pengusaha. Baru lagi sukses. Nah, agar kita tahu, oh ternyata orang-orang pengusaha, orang-orang sukses itu siap untuk berproses, siap melakukan sholat duha dan melakukan banyak-banyak hal yang di luar dari orang-orang tidak melakukan hal tersebut. Gitu. Maka sesuatu yang instan, sesuatu yang tidak berproses itu justru yang berbahaya, mengeri menurut saya. Makanya kadang orang misalnya tiba-tiba kaya mendadak misalnya, itu biasanya tiba-tiba juga akan siap untuk turun mendadak gitu. Sesuatu yang instan biasa begitu. Tapi kalau yang nggak instan, kuat kayak pohon, dia tertanam kuat berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, dia akan kuat kokoh. Beda sama pohon tiba-tiba Gede. dalam pakai pupuk, mungkin pakai cloningan. Kayak kemarin saya cerita masalah kelapa. Sekarang kelapa nenek moyang itu kan kelapa yang panjang kan, Iya. yang tinggi gitu kan, banget. dan itu buahnya enak, airnya banyak, kandungan gulanya banyak. Nah akhirnya orang-orang dibuatlah
fenomena-fenomena ya namanya pakar-pakar biologi ngumpul semua, pakar-pakar perpohonan ngumpul, akhirnya jadilah pohon kelapa kecil, buahnya banyak. Dalam hitungan berapa tahun langsung jadi buah banyak. Tapi ketika dicek ternyata tidak sekualitas apa yang nenek moyang kelapa nenek moyang yang biasa kita lihat, besar, panjang, tinggi, air kelapa besar, tapi pas pendek air kelapanya kecil, pendek, sedikit, kadar gulanya juga sedikit, dan dijadikan bahan-bahan yang lain nggak cocok, kurang cocok. Maka tidak berproses, hasilnya tidak akan maksimal sebagaimana yang berproses. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Benar-benar saya dapat insight banyak nih Mas tentang Crazy Rich, tentang bisnis dan sebagainya. Dan emang saya kesini datang ke Mas Didik pun juga emang buat belajar Mas ya. Ya dan Mas Didik juga ada channel YouTube Mas ya? Ada, alhamdulillah. Teman-teman yang mau belajar silakan nanti subscribe aja Didik Arwinsyah. Monggo teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk konten ini cukup dulu, dan kalau teman-teman masih penasaran dengan konten-konten yang menarik lainnya silahkan ikutin terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPM, salam pengusaha muda, semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Neon Neon, produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia. Neon Neon, semua rasa jadi satu.